Lambang asli Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuat di tahun 1945 dan warna biru khas PBB ini dipilih untuk mewakili perdamaian sebagai lawan dari warna merah yang mewakili peperangan. Halo Sobat UN dimanapun kalian berada, selamat datang di episode terbaru UN Bercerita. Kali ini ada aku Andri Suryo yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas beberapa fakta-fakta menarik soal PPI, Perdamaian, PBB, dan juga Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak 21 September itu diperingati sebagai hari apa? 21 September adalah Hari Perdamaian Internasional atau International Day of Peace. Sejarah Hari Perdamaian Internasional pertama kali digagas oleh PBB untuk memperkuat perdamaian dunia dan mengurangi peperangan. Dan ini diperingati pertama kali di tahun 1982. Nah terus apa aja sih fakta-fakta menarik soal upaya pembangunan perdamaian yang dilakukan oleh PBB dan Indonesia? Fakta pertama, berbicara mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia, sudah banyak upaya yang dilakukan. Di antaranya adalah saat Indonesia menjadi anggota tidak permanen di Dewan Keamanan PBB atau DKPBB. Di bawah presidensi Indonesia 28 Agustus 2020, sidang DKPBB berhasil mengesahkan resolusi 2538 untuk meningkatkan keterlibatan personil perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB atau UN Peacekeeping. Resolusi ini merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam diplomasi perdamaian. Top ya. Inti dari resolusi ini adalah untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih banyak lagi untuk menjadi personil penjaga perdamaian, kerjasama pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personil perempuan, dan lain-lainnya. Patrol is currently mixed with the female peacekeeper when we carry out patrols together with them. Oke, fakta kedua. Berbicara soal pasukan pemeliharaan perdamaian, Indonesia setidaknya telah mengirimkan sebanyak 2.674 personil di tahun 2022 berdasarkan data dari PBB. Nah, secara global, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara teratas penyumbang pasukan perdamaian. Peacekeepers Indonesia saat ini aktif di beberapa misi perdamaian, seperti di Lebanon, di Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Mali, Sudan Selatan, Abyei Sudan, dan juga di Sahara Barat. Nah, di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan, sayangnya kekerasan berbasis gender dan juga kekerasan seksual terkait konflik terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran penjaga perdamaian perempuan menjadi sangat krusial untuk mengatasi masalah terkait kekerasan berbasis gender maupun seksual di wilayah konflik. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta ketiga. Kalau tadi kita udah banyak ngomongin soal upaya perdamaian PBB di tingkat global, nah di Indonesia sendiri apa sih inisiatif PBB? Bernamakan PeaceHub, ini adalah platform PBB di Indonesia yang terintegrasi untuk melawan terorisme dan mencegah ekstremisme serta mendukung pencapaian goals SDG ke-16, perdamaian dan hak asasi manusia. Nah, nggak tanggung-tanggung nih, di dalamnya terdapat beberapa badan-badan PBB dari berbagai tema tergabung di dalamnya. Oke, sounds good. Terus PeaceHub ini ngapain aja sih? Nah, salah satu aksi konkret PeaceHub adalah membentuknya program Guyub yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian SDGs dengan menangani akar permasalahan ekstremisme di Jawa Timur dan sekitarnya bersama pemerintah Indonesia. Di sini program pembangunan PBB UNDP, Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan UNODC, dan juga Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan UN Women berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam topik yang beragam. Oke, sekarang fakta keempat dan juga terakhir, nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin perdamaian tapi kita belum membicarakan makna dan simbol PBB yang unsurnya penuh dengan perdamaian. Lambang asli PBB dibuat di tahun 1945 dan warna biru khas PBB ini dipilih untuk mewakili perdamaian sebagai lawan dari warna merah yang mewakili peperangan. Lambang PBB terdiri dari peta dunia yang berpusat di Kutub Utara dan diapit oleh ranting zaitun.
Nah, ranting zaitun ini melambangkan simbol untuk perdamaian, serta peta dunia melambangkan semua masyarakat di dunia. Bendera PBB pertama kali dikibarkan di 20 Oktober 47. Oke, itu tadi 4 fakta menarik tentang PPI, Perdamaian, PBB, dan Indonesia. Selamat Hari Perdamaian Sedunia, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Sampai berjumpa di episode UN Bercerita selanjutnya.